kantor dengan menganalogikan antara politik kantor dengan politik negara, politik negara. Hmm. Jadi bisa kita analogikan gitu antara politik di tempat kerja dengan di sebuah negara. Ya, ya mungkin kita pernah ngalamin kan. Saya kira yang udah 17 tahun ke atas udah pernah ikut pemilu, gitu kan. Nah, jadi saya Betul. coba analogikan nih ya Hmm. antara politik kantor dengan politik negara, gitu ya. Nah, misalnya Hmm. dari aspek kekuasaan nih atau power ya. Jadi kalau di dalam politik kantor kan ada orang-orang yang punya power. Misalnya siapa? Manajer, supervisor, atau karyawan yang punya pengaruh ya. Dia memiliki power secara formal ataupun informal. Itu kalau di tempat kerja. Misal kalau di negara kan ada presiden, ada anggota Hmm. parlemen ya, anggota dewan, ada pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita. Tapi kan ada juga informal itu kan, tokoh-tokoh masyarakat ya. Itu adalah mereka yang juga punya pengaruh. Nah, sekarang dari sisi pembentukan koalisi ya atau berserikat ya, berserikat, berkumpul, berpartai gitu kan. Nah, di tingkat perusahaan pun ada. Jadi karyawan misalnya membentuk suatu kelompok atau aliansi ya, atau geng, geng gitu ya, untuk mencapai tujuan bersama atau mendapatkan dukungan ya. Misalnya bisa saja hanya berangkat dari hobi gitu. Geng pecandu sepak bola, geng bikers gitu misalnya kan ada ya. Ya geng olahraga apa gitu itu banyak. Nah, sekarang kalau di negara apa? Pembentukan koalisi atau pengelompokan orang-orang itu. Ya partai politik tentu ya yang paling menonjol ya. Dengan mereka membentuk koalisi aliansi ya untuk mendapatkan mayoritas di parlemen atau memenangkan pemilihan umum. Ya. Kalau di perusahaan mungkin untuk mendapatkan satu kepercayaan ya atau mendapatkan power ya atau mendapatkan positioning ya di hadapan manajemen gitu. Kemudian misalnya dari sisi interaksi antar manusianya di tempat kerja itu kan pasti ada yang namanya negosiasi dan lobby ya. Jadi karyawan itu bernegosiasi dengan atasan atau dengan rekan kerjanya untuk mendapat misalnya kenaikan gaji, promosi, atau mungkin satu proyek kerja tertentu gitu yang bagi mereka itu punya reputasi ya kalau mereka peroleh kepercayaan. Nah, sekarang kalau di level negara misalnya politisi, orang-orang partai atau orang-orang di dewan ya, dewan perwakilan itu bernegosiasi dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan ya. Misalnya dalam pembuatan undang-undang atau suatu kebijakan publik ya atau public policy. Kemudian yang lainnya misalnya dalam hal kampanye atau pencitraan. Nah, di tingkat perusahaan ada nggak? Ya ada pasti. Misalnya karyawan berusaha membangun citra positif dan menunjukkan kinerja yang terbaik ya untuk mendapatkan pengakuan dan promosi. Di tingkat negara, apalagi di tingkat negara ya, politisi itu melakukan kampanye untuk mendapat dukungan publik dan memenangkan pemilihan. Apakah nanti dia masuk di legislatif maupun di eksekutif. Nah, kemudian pada aspek konflik dan kompetisi. Di tingkat perusahaan kita lihat, konflik itu dapat terjadi antara individu atau kelompok, atau mungkin antar departemen, yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya atau kekuasaan yang terbatas. Misalnya, kalau yang tidak terbatas kan pemilik perusahaan. Gitu ya. Nah, di tingkat negara apalagi. Ya, dan kita merasakan betul ya. Misalnya waktu kampanye kemarin, pilkada, atau sebentar lagi pilkada, waktu kemarin pemilu. Ya. Partai politik itu bersaing. Para kandidat itu bersaing dalam pemilihan umum dan berdebat tentang kebijakan publik. Kemudian pada aspek decision making ya, atau pengambilan keputusan. Keputusan dibuat melalui proses formal, misalnya ada rapat, ya, ada voting, ya, atau misalnya secara lobby itu informal ya, misalnya break dulu dalam meeting, ada lobby pembicaraan yang tidak dilakukan secara formal, tapi kemudian itu punya pengaruh gitu terhadap meeting selanjutnya secara formal itu mulai bergeser atau terjadi suatu kesepakatan. Di tingkat negara apalagi keputusan politik itu dibuat melalui proses legislatif, eksekutif atau yudikatif ya atau lobbying yang tidak ada SOP-nya gitu ya.
tapi itu dilakukan. Kemudian pengaruh publik, pengaruh ke banyak orang. Di tingkat perusahaan, karyawan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melalui umpan balik, saran, atau partisipasi di dalam kelompok kerja. Ya, atau ya kalau di situ sudah ada serikat pekerja, maka serikat pekerja juga sebenarnya berpolitik juga, dan itu juga sangat strategis gitu ya, politiknya serikat pekerja di perusahaan. Kemudian di tingkat negara, warga negara itu dapat mempengaruhi keputusan politik melalui partisipasi dalam pemilu, demonstrasi, petisi, atau media sosial yang sekarang itu, ya. Sehingga ada satu ungkapan no viral, no justice kan. Jadi itu kasus yang nggak diselesaikan itu kemudian karena diviralkan mau nggak mau kan pihak yang berwenang itu ya harus bisa mengikuti itu tuntutan itu. Jadi ya di pemahaman awal kurang lebih kayak gitulah yang namanya politik dan opus politik itu. Saya coba analogikan ya antara tingkat perusahaan dengan tingkat negara. Gitu.